Oke, hai semua. Nah, jumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Bu Guru akan membahas dua bab ya. Nah, dua bab ini Bu Guru bahas untuk kalian persiapan PTS minggu depan. Nah, sekarang Bu Guru mereview kembali materi-materi dari laporan hasil observasi di bab 1 dan pidato persuasif di bab 2. Nah, jadi dua bab itu ya yang akan kalian pelajari di PTS nanti. Oke, di sini Bu Guru akan mengingatkan kembali yaitu laporan percobaan. Nah, apa sih itu laporan percobaan? Nah, itu ya adalah teks yang menyajikan informasi tentang suatu sebagaimana adanya. Jadi, namanya juga laporan pasti itu menginformasikan apa yang telah diobservasi atau apa yang telah dianalisis. Oke, selanjutnya yaitu struktur teks laporan. Nah, struktur teks laporan yaitu ada dua ya. Yang pertama klasifikasi atau pernyataannya, terus habis itu uraian. Nah, bisa kalian anukan ya kalau klasifikasi itu maksudnya masih membahas secara umumnya aja. Kalau uraian itu menggambarkan satu persatu atau mendeskripsikannya. Oke, sekarang kita berbicara tentang sistematika. Nah, sistematika teks laporan percobaan ada 7. Yang pertama ada tujuannya. Sebelum kalian membuat laporan, kalian harus tahu apa sih tujuan kalian tuh membuat laporan tersebut. Nah, terus habis itu ada kajian teorinya. Ada alat dan bahannya yang pasti ya, karena ini laporan percobaan. Yang keempat, prosedurnya atau cara kerjanya, maksudnya itu langkah-langkahnya di sana. Yang kelima, hasil pengamatan. Yang keenam, pembahasan dari laporan tersebut. Nah, yang ketujuh, kesimpulannya bagaimana. Ya, oke. Sekarang kita belajar bahasa teks laporan ya. Ciri-ciri kebahasannya yang pertama, memperkenalkan aspek umum. Nah, terus habis itu menggunakan kata lugas, hubungan logis, seperti ketika, maka, dan seterusnya. Nah, bisa kalian pahami sendiri ya di sini ya. Bu Guru hanya mengingatkan saja di sini terkait dengan apa yang akan kita pelajari nanti untuk PTS. Oke, sekarang kita belajar tentang langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan, yaitu yang pertama, jelas mengumpulkan data percobaan, setelah itu mengembangkan, nah baru setelah itu ada pendahuluannya ya, ada landasan teorinya, alat dan bahan, prosedur atau cara kerja, yang habis itu ada pembahasan. Nah, ini dia ya aspek-aspek yang harus kalian pahami menggunakan kata tugas, kalimat aktif, kata benda, terus kata rujukan, istilah teknis, dan ada fotonya di sana. Oke, sekarang kita belajar tentang pidato persuasif. Nah, karena yang tadi sudah ada di bab 1, sekarang kita berada di bab 2. Pidato persuasif, tahu ya namanya pidato, yaitu pasti berusaha memberikan suatu informasi. Tapi kalau pidato persuasif itu seolah-olah pembicara memberikan seperti menarik atau membujuk para audiens agar mereka itu kayak mau melakukan apa yang diperintahkan atau apa yang ingin dilakukan oleh pembicara tersebut. Itu yang dimaksud dengan pidato persuasif. Nah, penjelasan lebih pahamnya seperti ini ya. Dia merupakan bagian dari teks eksposisi. Nah, bagaimana sih pidato yang menarik itu? Nah, vokalnya harus jelas, intonasi yang tepat, memainkan ekspresi roman kontak mata dan gestur. Jadi, cara pembawaannya di panggung, maksudnya contohnya seperti itu. Oke, sekarang langkah-langkah menyimpulkan teks isi pidato persuasif. Mendengarkan atau menyimak ya, setelah itu menentukan topik pidato, mencatat butir-butir penting dalam pidato, nah baru setelah itu menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Bagaimana sih caranya untuk mempersuasi? Nah, cara mempersuasi itu ada 3 ya. Yang pertama ada etika, emosi, logika. Jadi di sini tuh harus bergabung menjadi satu. Jadi ada etikanya di sana, pendekatannya harus dengan baik, menggunakan emosi juga di sana agar audiens itu berperasaan juga tentang
isi yang dibicarakan, habis itu yang dibicarakan haruslah masuk akal di pikiran audiens. Sekarang kita akan belajar tentang struktur isi persuasif. Yang pertama ada pernyataan posisinya. Terus ada tahap argumen, tahu ya argumen itu adalah pendapat. Nah setelah itu penguatan pernyataan posisi. Jadi strukturnya itu haruslah benar-benar terinci ya dari atas sampai bawah, harus sistematika di sana. Oke, yang terakhir kita belajar tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama ada nominalisasi atau pembendaan. Jadi ada kata benda di sana. Terus modalitas, bentuk pasif dan kata ganti orang, kosakata yang emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, jadi harus ada kata-kata istilah di sana. Terus ada sinonim di situ. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri kebahasaan di pidato persuasif. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini penjelasan dari Bu Guru antara dua bab itu ya. Dan ingat, itu adalah kisi-kisi tentang PTS kita di minggu depan. Pelajari baik-baik ya. Dan Bu Guru akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas ini juga jikalau kalian itu tidak mengerjakan, nilai kalian akan 0 dan mempengaruhi nilai MIT kalian nanti. Jadi, tugas untuk hari ini harus kalian kerjakan tepat waktu. Oke? Nah, ditunggu ya untuk mengenai soal dari Bu Guru nanti tugasnya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru dan sampai jumpa.